Gue opening ya. Sih gitu pakai opening juga. Ceklak jedor, awan. Ceklak jedor, balik lagi di Andirdor dan kali ini adalah episode pertama dari spin-off Bicara Baik-Baik seperti udah gue obrolin di mana Twitter ya. Ini spin-off Bicara Baik-Baik masih tentang sepeda, cuman kali ini gue mengajak dua teman lainnya, ada Mamang, Tema, selamat malam, dan ada selamat malam. Rangga Panji di bawah. Mana tuh? Di unmute dulu, unmute. Oh, gini dulu, boleh, nggak apa-apa. Iya, oke, siap. Jadi untuk sementara dinamakan Bicara Baik-Baik The M Show. Abi, Mamang, Paman Show. Oke, jadi kalau sebelum para prajurit keyboard komentar, suaranya yang bener dong Om, formatnya nggak begini dong segala macam, nggak apa-apa. Yang penting kontennya, ya, bukan kualitas videonya. Jadi kita ini 3 orang ini kebetulan bertemu di satu wadah yang bernama Komunitas Pia Cycles ya. Tapi kita di sini nggak ngomongin komunitas. Kita mau ngomongin Pias Club. Iya. Jadi kenapa show ini dibikin? Nomornya berapa 3? Bang Pam, kenapa show ini dibuat? Karena banyak pertanyaan kayak pertanyaan mendasar lah. Pertanyaan mendasar tentang sepeda dan segala macam. Dan gua pun juga pengen belajar dari nol gitu. Ibarat Pertamina dari nol gitu. Kita ngulang lah. Banyak pertanyaan tuh. Ajarin dong Om cara milih sepeda yang benar. Bedanya road bike sama MTB apa ya? Enak nggak sih kalau beli bike tapi dimain di Sudirman? Beli BMX enak nggak buat main gravel yang kayak gitu-gitulah. Kita dapat pertanyaan-pertanyaan ini dari banyaknya message yang masuk ke akunnya Pias. Karena pertanyaan-pertanyaan itu karena pertanyaan-pertanyaan itu rupanya enggak semua orang paham. Kita ngertinya kan ya karena kita ada di dalam circle pesepeda, sesama pesepeda, kita udah tahu. Nah, ternyata banyak yang baru mulai sepedaan atau mau sepedaan punya concern kayak gitu. Oke. Jadi buat siapakah show ini dibuat adalah orang yang baru terjun di sepeda, pengen nyemplung lebih dalam, dan buat anak-anak lama yang ada di sini mencari jokes-jokes bapak-bapak. Ya, kita terima semua di sini ya. Atau anak-anak lama yang mau ngajarin atau mau jawab pertanyaan anak-anaknya. Bener. Dan ini link bisa di copy paste, jadi ketika ada yang nanya gimana sih pilih sepeda, lu copy paste aja kasih videonya. Kreatif banget. Episode pertama adalah tentang bagaimana cara memilih sepeda. Ada gue sempat lempar pertanyaan di Instagram. Dan terima kasih yang udah jawab. Kita mulai dari gini. Ada yang bilang sepeda pertama dari Ganes Pamuragil. Sepeda pertama lagi tren fiksi di tahun 2009. Genio biru putih dengan sistem torpedo. Ya kita nanya, itu kan nanyanya sepeda pertama kamu apa? Sepeda pertama lu apa? Masih ingat, ceritain dong gitu kan. Terus ada si Kirun. Kelas 1 SD belajar sepeda dikasih kakek sampai demam berdarah saking senengnya bisa naik sepeda. Wah. Waduh. Gitu. Terus ada PN Jesetertem. Wim Cycle Mas Dir, dulu dibeliin bokap pergi keluar alasannya mau ke toko kaset ya. Bisa keluar. Keren. Kaset. Bokapnya gaul. Kaset. Sekarang gua mau nanya sama kalian berdua. Sepeda pertama kalian inget nggak? Gue inget sepeda pertama gue itu sepeda kakak gue. Sepeda mini 16 inch. Dikasih flat bar sama bokap. Soalnya bokap baru beli Federal waktu itu, terus pikir, ini dibikin mini deh, gitu, biar kelihatan sama gitu. Dan percaya apa enggak, gue baru bisa naik sepeda kakak gue itu pas 4 SD gitu. Jadi ya telat sih hitungannya sih. Oh, jadi lu bukan pemilik sepeda dengan jalur sunat dan naik kelas ya? Oh, bukan. Gue sunat, gue dibeliin sepeda pas sunat juga sih. Akhirnya sih, orba banget lah. Gua itu, sepeda pertama gue sepeda roda 3 tuh. Zaman TK, ngerti kan? Yang digoes, yang apa namanya digoesnya di roda depan. Iya. Habis itu
Iya. Bisa mundur. Benar, trike. Nah, terus 12 inch. Nah, naik kelas 3 SD tuh baru orba banget. Sunat sepeda BMX, abis itu main BMX sampai kuliah. Okay. Kita kebalikan ya malah ya. Iya. Gue nggak pernah ngalamin BMX, Mamang malah nggak pernah sempat punya federal, gitu, kebalikan. Kalau gua terus terang dulu naik sepeda jengkinya tukang taman gua. Sepeda jengki itu apa sih? Sepeda ontel ya, kayak ontel gitu ya. Yang belakang Phoenix gitu-gitu ya. Phoenix ya. Yang belakangnya pakai kayu, terus habis itu ada kayak kayak gabus gitulah. Diboncengin kakak besi gua. Pagar warna hitam gitu ya. Ya bukan sih? Iya, yang ada stikernya emas-emas gitu. Bomb-proof gitu. tapi gue nggak terlalu nggak inget lah gue waktu kecil naik sepeda apa aja. Tapi yang jelas gue lebih inget waktu main skate sama kakak gue. Nah tapi kalau diinget ya kembalinya di 2009 ya gue beli Sally, itu jauh lebih inget itu sih gue. Semua orang punya cerita masing-masing sama sepeda baru dan kita pingin yang nonton atau semua orang punya cerita yang sama dengan sepeda barunya. Cuman pertanyaannya adalah gimana sih cara milih sepeda yang tepat? Pertanyaan pertama yang sudah kita bahas kemarin adalah mendefine on-road dan off-road, benar nggak? Oh iya benar. Jadi kenapa, lebih ke masalah nih. Nah, sepeda itu kan ntar bakal lo pakai juga kan. Jadi yang paling penting dari waktu lo beli sepeda itu lo harus pastikan kalau sepeda lo ada rodanya gitu. Yang kedua, niatnya adalah lo pakai sepeda itu kalau bisa ya sesering mungkin kan. Jadi yang pertama lo cek adalah lo bakal pakai sepeda lo di medan yang kayak apa dulu. Okay. Betul. Kalau misalnya katakanlah lo kan lebih sering sepedaan di aspal ya nggak, ya bisa juga sih lo beli mountain bike terus dipakai di aspal sih. Cuma akan lebih efektif kalau pakai road bike katakanlah, atau pakai hybrid atau pakai city bike gitu katakanlah mungkin. Sebaliknya gitu juga, lu nggak mungkin akan beli road bike kalau katakanlah jalan yang sering lu lewatin katakanlah banyak kawahnya kan gitu aja sih. Ini ya Pak, berarti cek dulu lingkungan sekitar tempat tinggal. Bener nggak? Kalau misalnya mau dipakai harian dan di sekitar lingkungan tempat tinggal. Bener. Istilahnya apa sih? Yaitu butuh lo apa sih gitu aja. Oke. Jadi ada juga mungkin yang tinggalnya di Jakarta tapi sengaja keluar Jakarta dan cari medan untuk bersepeda eksi misalnya gitu ya, sah-sah aja ya. Iya nggak apa-apa, bisa juga. Boleh juga gitu. Boleh juga. Berarti lo nggak mungkin akan sepeda pertama lo nggak mungkin akan beli road bike kan, karena pasti in the end lo akan pakai sepeda lo buat cross country kan, off-road kan. Nah itu tadi off-road atau on-road. Gitu. Karena semua orang beli sepeda untuk dipakai. Gitu. Yang penting sih itu dulu ya. Perlu kita garis bawahi, kita bertiga semua tinggal di tengah kota urban, ya. Nah, jadi point of view kita pasti akan tetap ke situ dulu. Oke. Setelah menentukan on-road atau off-road, pertanyaan kedua sebenarnya harus ditanyakan adalah kebutuhan. Apakah ada di sini kalau gue jadi pilar yang lebih straightforward, ada olahraga, sport, rekreasi, sepeda untuk transportasi. Mungkin bisa di-define nggak sih kalau sepeda buat olahraga tuh kayak apa? Olahraga ya? Berarti kan medium sepedanya dipakai buat exercise tuh. Sepeda kan berarti dia kardio. Ya kan? Mungkin akan lebih tepat kalau sepedanya yang bisa shifting, berarti ada giginya. Terus dia mau balik lagi ke pertanyaan yang pertama tadi, mau on-road apa mau off-road. Berarti kan kalau misalnya mau on-road, ya ban yang agak kecil gitu, 32 mili udah cukup. Kalau off-road mungkin bisa jadi biar efisien di aspal. Kalau mau olahraga, cari keringat, muter kakinya, spinning is winning. Iya. Kalau nggak keringetan, nggak olahraga, Bang. Mungkin kuncinya gini lah, kalau ngomongin soal sepeda untuk olahraga, kita lihat olahraga yang di Olimpiade atau di olahraga di dunia yang ada lombanya. Cabang olahraga sepeda. Bener, ada mountain bike, ada road bike, ada triathlon, ada apalagi itu downhill, BMX.
BMX masuk Olimpiade Bang, jangan salah Bang. Iya benar. Terus udah gitu, pokoknya yang ada cabor. Iya betul. Ya, yang setelah sepedaan fitness level lo meningkat. Itu tujuan utamanya, sepeda untuk meningkatkan kesehatan. Fitness level. Ya. Yang kedua adalah sepeda untuk rekreasi. Rekreasi itu kayak kalau zaman kita kecil kita sepedaan for no reason, kalau nggak ada alasannya itu kan pengen muter komplek gitu doang kan, ya itu rekreasi sih. Iya benar. Karena kalau definisinya kalau misalnya ini loncat, kalau misalnya katakanlah kalau olahraga kan gue pengen exercise gitu, kalau gue pengen muter komplek ya kan, cuma pengen jalan-jalan kan. Beda sama kalau katakanlah ya berarti kalau misalnya olahraga lebih effortful. Ya kan, kalau sepeda untuk leisure, untuk rekreasi, kapanpun mau bisa naik sepeda, terus bersepeda, beres gitu. Fun, ya nggak sih? Ujungnya. Ya, oke. Sepeda untuk transportasi, sudah jelas ini kayaknya untuk dari satu titik ke titik yang lain. Titik B, benar. Baik to work kah, mau pindah kota, minggat, intinya dari titik A ke titik B, untuk menggantikan moda transportasi seperti mobil, jalan kaki, dan lain-lainnya. Itu jelas ya, berarti ya? Oke. Nah, kalau ngomongin turunan, tadi kan secara nggak langsung udah disebut. Kalau buat olahraga, kita ada road bike, MTB, downhill, BMX, touring. Kalau ngomongin rekreasi, balik lagi tadi, city bike mungkin salah satunya. Ya kan? Buat muter-muter aja gitu. Sama sepeda yang kuning tuh, yang ada di pinggir jalan, yang tiap minggu disewa. Ya itu kan bisa termasuk bike sharing gitu juga bisa juga sih kan. Chopper, sepeda chopper, hobi. Ya bisa. Rekreasi kan, yang makanya happy. Oke. Ya kan? Touring. Ya kalau makanya happy sih. Touring sebenarnya juga bisa masuk buat transportasi sih. Cuma balik lagi kalau touringnya bukan karena katakanlah terpaksa harus pindah dari titik A ke titik B gitu, katakanlah iya bakal balik lagi ke rumah gitu loh. Itu ya menurut gue ya hobi. Nggak ada requirement khusus, paling requirement khususnya lebih ke kayak kalau bisa posisi duduknya nyaman, terus lu nya kalau hujan nggak hujanan, panas ya pasti kepanasan sih. Terus ada tempat buat naruh perwadahan gitu nggak sih? Kalau diperlukan kan? Bawa perabotan lenong gampang gitu kan. Posisi berkendaranya lebih rileks gitu, biar nggak terlalu keringetan kali ya. Soalnya ya pastinya kalau lu transportasi dari titik A ke titik B, lu nggak mau datang ke lokasi tempat tujuan dengan kondisi basah kuyup keringetan banget gitu kan. Atau effort yang dilakukan jauh lebih besar. Benar. Dengan sepeda yang ada, akhirnya malah nggak nyaman juga bertransportasinya. Mau lanjut soal transportasi tadi, kalau di kategori transportasi masuk city bike lagi sebenarnya di sini. Dan yang lagi digandrungi banyak orang adalah sepeda lipat. Nah, sepeda lipat kita ambil contoh aja di sini deh, paling banyak Rebellionic, si Onyx. Onyx itu di tahun 2019 teman kita itu sama sekali berhenti menggunakan mobil dan mencoba yang namanya sepeda lipat dicampur dengan MRT. Jadi yang namanya setuju apa enggak, yang namanya transportasi bike to work itu bisa dari, misalnya gue dari Bintaro ke Sudirman, gue bisa aja pakai sepeda yang full size, ya kan? Terus langsung ke kantor, pulang, balik, biasa. Bisa juga pilihan kedua bawa sepeda lipat, gue ke Lebak Bulus, gue lipat naik MRT. Ya kan? Ya biasanya alasannya gini ya, kalau hujan bisa gue naikin taksi gitu. Jadi tergantung fleksibilitas atau kemampuan diri sendiri gitu. Nah, berarti itu sepeda lipat itu ini ya, memperlebar opsi pilihan berkendara dan bisa dikombinasikan. Ya nggak sih? Tambah satu lagi, kalau misalnya lu tinggal di tempat yang nyimpen sepeda, nggak ada space buat nyimpen sepeda gitu, katakanlah kosan lu sempit gitu. Betul. Kalau nggak salah sih beberapa sepeda kayak mini velo gitu dulu mulai dibikin di Jepang itu karena yang menyiasati keterbatasan ruang parkir itu sih. Jadi lu pengen punya sepeda yang performance hampir sama kayak full size bike, cuma lu nggak pengen ngabisin tempat lu penuh gitu loh, interior lu penuh. Nah, tadi kan udah nih on road, udah milih on road atau off road, melihat situasi sekeliling.
Kemudian memilih apakah lu buat olahraga, apa buat rekreasi atau transportasi, balik lagi ke fungsi. Yang ketiga sebenarnya yang paling disarankan untuk ditetapkan dari awal adalah budget. Ini sebenarnya banyak orang bertanya-tanya, emang sepeda itu mahal ya gitu. Emang sepeda mesti semahal itu? Kapan gua harus mahal itu kan kalau nggak kebeli. Iya. Mahal relatif ya. Iya. Mahal itu kalau bukan lagi nggak jadi prioritas tuh mahal. Oh iya benar. Budget itu berarti katakan orang tuh, oke nih kebeli nih gua sepeda nih. Cuman harus ada yang jangan sampai dilupakan, yaitu lu nggak beli sepeda doang, bener ya? Apalagi sih yang mesti dibudgetin? Safety equipment sih yang jelas sih gitu. Walaupun masih ada perdebatan tentang sepedaan itu harus pakai helm apa enggak gitu loh. Cuma kalau lu ngerasa nggak yakin sama kondisi jalanan gitu, aduh ini gue jatuh apa enggak ya gitu. Ya lebih baik lu budgetin buat beli helm deh. Karena ya itu tadi. Helm berarti harus ada ya. Oke. Kalau gue sama ini sama pompa. Pompa. Benar. Pompa bukan cuma sesekali aja ya? Tire pressure turun sih. Sepeda di ban tire pressure turun. Turun. Ya. Dan gue ingat banget dulu waktu kecil gue suka ke tetangga gue untuk minjem pompa gitu. Dan itu ya kalau tetangga lu punya pompa ya bener juga, ya nggak apa-apa juga sih. Cuma hidup di zaman sekarang gitu kayaknya nggak semua orang punya sepeda juga kan, beda sama era zaman dulu kan. Ya nggak semua orang juga punya pompa gitu. Mending punya sendiri deh gitu. Kalau gue pompa dan multitool selain helm. Multitool tuh sebuah perangkat kecil yang ini basic needs. Kalau misalnya bukan iklan. Kalau ada hal-hal yang terkait mekanikal sederhana dari sepeda bisa benerin sendiri. Tapi itu hebat ya, Mamang punya topik tapi nggak bundar ya. Topik tapi nggak bundar. Topik karena bukan topik saya. Kalau topik saya terus juga nggak bisa bikin puisi ya. Apa tuh? Topik Ismail. Alah. Iya. Oke. Ada yang paham topik Ismail siapa? Oke. Welcome to the club. Gue bisa bantuin pelajaran bahasa Indonesia anak gue soalnya itu dia. Iya, paham, iya. Oke, tapi mungkin buat orang nggak tahu nih, ini mungkin lebih kita jatuhkan ke hadap pilihan orang yang umum aja deh. Sekarang kategori paling simpel deh, di depan mata di toko itu ada 3 macam sepeda. 3 macam sepeda, road bike, MTB, dan sepeda lipat. Harus pilih yang mana, semuanya kembali ke tadi, on road, off road. Jangan beli sepeda karena peer pressure, bener nggak? Itu berat itu. Berat ya, karena yang lain itu tergantung circle pertemanan kayaknya itu. Ayo. Jadi kalau misalnya circle pertemanan lu nggak jadi, gue nggak mau temenan sama lu karena lu nggak sepedaan, tinggal aja, cari teman baru. Iya. Cari teman lain. Cari pertemanan yang ngelacunin lu untuk sepedaan, bukan upgrade ya. Karena in the end dari belasan tahun sepedaan dan punya teman-teman yang stick around selama belasan tahun itu juga sih, teman-teman itu ya ada terus ya, karena ya tren sepeda naik turun berubah jadi sepeda ini, sepeda itu, sepeda ini, sepeda itu. Mereka tetap sepedaan gitu loh, dan nggak meskipun datang ke paman bawa road bike, ntar balik lagi bawa MTB, terus balik lagi bawa sepeda lipat. Minggu depan bawa fixed gear gitu-gitu, ya nggak apa-apa juga sih. Itu kan yang ada di dalam toko tadi kata Abi. Dia pertama beli road bike, terus penasaran, kayaknya yang ini juga oke buat kebutuhan yang lain, beli lagi. Tapi menarik tuh, waktu gue interview Paman di Bicara Baik-Baik, ada satu kalimat yang cukup pamungkas sebenarnya. Sepeda udah pakai aja apa yang ada dulu, baru kita upgrade dari situ gitu ya. Kebutuhannya baru berasa dari situ gitu. Ya. Jadi baru berasa setelah lu udah mulai sepedaan justru. Ya, betul. Jadi ketika ada sekarang juga misalnya ada orang yang beli karena hanya ingin sepeda dan mungkin juga pemahamannya belum cukup luas. Yang penting sepedaannya. Begitu dicobain, wah ternyata
gue cocoknya dengan geometri yang ada di road bike atau gue cocoknya dengan MTB gitu. Ini ada satu hal yang kita kelupaan dari tadi sebenarnya. Udah nentuin off-road, on-road, kebutuhan olahraga, rekreasi, transportasi, sizing. Sizing itu penting ya. Ya, penting. Itu termasuk yang menentukan lu bakal sepedaan terus apa enggak. Soalnya. Ya. Karena gini, nggak cuma sekali 2 kali gue dengar orang yang berhenti sepedaan karena itu tadi sepeda gue kecilan. Atau sepeda gue gedean nggak enak nih dinaikin. Jadi intinya lu beli sepeda tuh lu harus senang dulu makainya gitu loh. Terlepas dari apapun sepedanya, terlepas dari lu pakai sepeda buat apa, yang penting sepedanya pas dulu gitu. Kalau sepedanya pas, enak lu pakai, lu bakal pakai terus kan intinya kan gitu. Akhirnya akan lu pakai terus gitu. Gimana caranya tahu sizing? Di YouTube ya, Google udah ada di dalam telapak tangan gitu loh. Betul. Atau enggak tanya sana sini. Paling gampang tanya sama toko sepeda sih. Iya, datang ke toko sepeda, jangan mau kayak stoknya tinggal M nih, udah Mas ambil M aja masih bisa kok. Jangan mau digituin ya. Jangan ini size nih gitu. Tinggal 1 nih. Iya. Cuman kalau mau effort sedikit ya, ada beberapa cara untuk mencari size yang tepat, yaitu sizing profesional. Lu harus bayar berjuta-juta, tapi lu akan mendapatkan satu ukuran yang paling tepat, ya kan, sesuai kebutuhan. Yang kedua adalah menggunakan kalkulator. Paman ada ininya, linknya. Ada. Ada competitive cyclist. Ini nanti gua tulis juga di bawah. Ya. Terus yang ketiga adalah ya nyobain sepeda temen. Nah itu paling benar. Jadi kalau misalnya gue analogiin sizing ini, sepeda itu sebenarnya nggak jauh beda sama lo beli baju sih, menurut gue sih. Jadi ukuran badan lu sekian, berarti lo nggak akan jojok lah. Berarti ntar gue pakai beli celana, berarti gue beli celana ukuran 28 gitu katakanlah gitu. Atau ukuran badan orang lain sekian. Ukuran celana ngapain ngomongin ukuran celana sih di sini? Woi. Kan ukuran sepeda. Atau Iya. Ada yang ukuran celananya bukan ukuran celana cyclist soalnya, Pam. Mungkin kita skip dulu itu. Ya. Oke, balik lagi. Badan, ukuran badan kayak ukuran kaos ya berarti ya. Bener nggak sih misalnya kayak kaos? Misalnya kayak dan mungkin gue juga perlu nambahin, kita punya di Indonesia di sepeda yang paling gampang diakses di pasar itu ada berbagai macam merek. Tiap merek sepeda itu punya metode nge-branding ukurannya masing-masing. Jadi sama kayak sepatu. Di merek sneakers A42, tapi di merek lainnya 41,5. 41,5. 41 2/3 gitu. Ya, ada. Sama, sepeda juga kayak gitu. Frame sepeda juga kayak gitu. Ya, S, M, L, jadi gini, XL, ada size sentimeteran juga ada gitu ya. Jadi gini, paling gampang adalah ya lu udah nentuin sepeda lu mau yang istilahnya gimana? Lu mau pakai sepeda lu buat apa? Terus buat olahraga apa bukan? Mau dipakai di mana? Itu kan udah ketemu. Lu pasti akan, dan budget udah ketahuan berapa, dan lu pasti akan tahu berarti gua akan beli merek ini. Ya pasti lu akan search juga kan. Zaman sekarang searching, research segala macam itu gampang. Nah, tiap brand itu pasti akan punya sizing chart. Biasanya disesuaikan tinggi badan lu berapa, berarti lu nanti akan pakai size sekian. Tinggi badan lu berapa, size-nya berapa lagi, ini seberapa lagi. Itu udah dibikin lebih mudah sekarang karena ya itu tadi. Simpelnya adalah cari teman yang tingginya sama. Cuman yang lebih detail lagi cari teman yang tinggi selangkangannya sama. Cari teman yang panjang tangannya sama, lebar bahunya sama. Ya pokoknya dipanjang lah, tapi intinya kita mulai dari tinggi yang sama aja dulu. Tinggi badan Abis tinggi yang sama, mungkin kalau lagi mau coba cari tahu dari Google, inseam itu, itu panjang dari selangkangan sampai telapak kaki, bawah sampai kaki. Nah, di beberapa sizing calculator itu metode yang dipakai adalah lu nempelin buku telepon atau objek apapun yang kayak buku telepon dan lumayan tebel, ditempelin ke tembok, terus lu berdiri dan buku telepon itu ya lu seolah-olah kayak dijepit dan seolah-olah kayak duduk di buku telepon itu, dan nanti ngukur tingginya dari situ. Jadi ya mungkin jatuhnya ke selangkangan. Oke.
Pause dikit buat kaum milenial, buku telepon itu adalah buku yang ukurannya sekitar A4, bukunya tebelnya segini, ya. Warnanya kuning itu yellow pages, kalau putih. Oke. Kalau putih coba tulis di komen. Terakhir buku telepon terbit tahun berapa? Udah bisa kita rangkum ya ini ya. Buying your first bike. Gimana caranya? Yang pertama adalah tentukan on road atau off road, ya kan? Dari situ melihat dari keadaan sekitar. Yang kedua adalah kebutuhan. Buat olahraga kah, rekreasi, transportasi, atau hanya buat Instagram. Yang ketiga adalah tentukan budget. Tentukan budget, ya. Budget itu bisa dibilang sekarang sepeda itu ada dari 0 sampai 5 juta yang biasa kita lihat di Giant supermarket kayak gitu-gitu ya. Sepeda lipat segala macam. Semakin spend duit sedikit, lo akan mendapatkan komponen yang lebih baik dengan bahan yang lebih baik. Lo spend lebih banyak, tentunya akan lebih membaik lagi. Dan gak ada salahnya tanya sama kanan kiri yang pernah make gitu ya. Keluar masuk toko aja lah, tanya-tanya, nggak masalah kok gitu ya. Nggak cuma lo doang yang tanya-tanya doang. Kita dulu juga masuk tanya-tanya doang juga sering gitu. Rojali gitu ya. Rombongan jarang beli. Ya. PPD pegang-pegang doang, ya nggak apa-apa. Nah, habis yang terakhir adalah sizing. Ketika sudah nemu semua, jangan lupa sizingnya harus pas karena itu yang akan menentukan lo akan sepedaan jauh lebih lama. Sebagai bonus, perlu dikasih tahu kenapa sih kalau baru sepedaan pantat itu sakit? Salah sadelnya atau salah apa? Sadel itu barang yang sangat sangat personal gitu loh. Apa yang buat gue enak, buat orang lain belum tentu. Kalau yang baru mulai sepedaan, gue bisa cerita sedikit pengalaman gue dulu baru mulai sepedaan, aktif lagi bersepeda. Begitu bersepeda, badan itu akan ditumpu pada 3 bagian tubuh, tangan, persis. Kaki, dan pantat. Nah, kalau yang baru mau mulai sepedaan, 3 bagian itu sakit dan merasa nggak nyaman, itu memang sudah seharusnya. Kalau baru mulai sepedaan ya. Kenapa? Karena otot dipakai. Ya. Kalau itu sudah terbiasa, nanti akan ada perbedaan. Mana yang nyaman, mana yang enggak. Sudah, kita sudahi dulu di sini. Gua nggak tahu jumlah totalnya berapa, tapi ini adalah episode pertama dari Bicara Baik-Baik, The AMP Show. Abi Mamang Paman Show. Jangan lupa komentar di bawah sepeda apa sih pertama lo dulu, kalau punya cerita aja di bawah. Sekali lagi thank you Mamang, thank you Paman sudah berbagi dan mudah-mudahan ini kita jalanin setiap minggu. Kita dengar amin di sana. Amin. Oke, Rais. Amin. Ini gue yakin minggu depan background-nya Paman beda nih, bukan Linsky. Iya, kamar praktek. Kamar praktek.